Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Teresia Oktaviani Samosir dengan NIM 1214055. Di sini saya akan menjelaskan tugas T07 yang udah dikerjakan pada praktikum kemarin, yang dimana sudah diberikan ritmi pada soal tersebut yang berjudul disjoin. Jadi di sini saya akan membacakan ritminya. Jadi pada tugas terstruktur kali ini tuh akan melakukan analisis kembali terhadap studi kasus akademik simulator serta mengembangkan sebuah fitur tambahan. Nah, di sini bagian pertama itu ada rethinking untuk pengerjaan di drive pertamanya. Jadi bila diperhatikan terdapat sebuah persoalan dari studi kasus akademik simulator yakni robustness, di mana disuruh untuk memperhatikan ilustrasi sebagai berikut. Dalam operasional kegiatan akademik, 1 tahun akademik diselenggarakan dalam 2 semester reguler, terdapat out dan juga event, dan sebuah semester antara short. Dalam 1 semester dapat dilaksanakan lebih dari 1 mata kuliah dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh sekumpulan mahasiswa. Penyelenggaraan perkuliahan suatu mata kuliah pada suatu semester dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan konfigurasi yang berbeda. Sebagai contoh, mata kuliah seperti operating system pada pelaksanaan sebelumnya diampu oleh GPS, THS, dan juga AZP. Namun pada pelaksanaan berikutnya diampu oleh GPS dan THS. Jadi setiap mahasiswa dapat mengikuti beberapa mata kuliah pada suatu semester di suatu tahun akademik. Di akhir semester, mahasiswa akan diberi nilai hasil dari serangkaian asesmen. Bila nilai dirasa kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengajukan remedial dan pemenuhan terhadap syarat dan aturan yang berlaku. Bila nilai akhir dirasa masih kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester yang akan mendatang. Bila hal di atas dapat diantisipasi dengan baik, maka solusi dapat menyajikan sejarah pelaksanaan perkuliahan, yaitu course history, mulai dari semester dan tahun akademik di mana mata kuliah atau course tersedia untuk pertama kali hingga periode berakhir. Lebih lanjutnya, untuk setiap periode juga dapat disajikan daftar mahasiswa enrollment yang mengikutinya beserta prestasi atau grade yang diraihnya. Nah, jadi di manakah disjoinnya itu akan dibuat? Jadi pada studi kasus sebelumnya belum secara jelas dijabarkan mengenai relasi antara mata kuliah dan periode pelaksanaannya pada suatu semester di suatu tahun akademik serta kemungkinan perbedaan konfigurasi pengampunnya. Hal ini berpotensi pada inkonsistensi solusi. Sebagai contoh, mata kuliah Al-Surdat dibuka setiap tahun akademik pada semester ganjil atau odd. Pada tahun akademik 2021 dan 2022 diampu oleh GPS dan juga THS. Tahun akademik mendatang, mata kuliah ini akan masih dibuka namun bisa saja oleh pengampu yang berbeda. Perhatikan solusi yang akan dibuat. Pada solusi yang baik, harusnya situasi ini tidak mengakibatkan perubahan pada data pelaksanaan mata kuliah di tahun akademik sebelumnya. Nah, jadi dikatakan di sini what should be changed, apa yang mau diubah. Jadi berikut adalah daftar operasi yang diperlukan pada solusinya. Yang pertama, menambah data dosen yaitu lecture, di mana fitur ini mengembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang kedua, menambah data mahasiswa, student. Fitur ini dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang ketiga, menampilkan data mahasiswa secara rinci, student detail. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang keempat, menambah data mata kuliah course. Fitur ini telah dikembangkan namun perlu dilakukan perubahan, yakni tidak menyertakan tahun akademik, semester pelaksanaan, serta dosen pengampu. Yang kelima, menambah data periode pelaksanaan perkuliahan yaitu course opening. Sebuah periode pelaksanaan perkuliahan pada dasarnya merupakan jawaban dari persoalan yang dikemukakan pada awal tugas ini. Yang keenam, menambah data pengambilan mata kuliah enrollment. Fitur ini telah dikembangkan sebelumnya namun perlu dilakukan perubahan relasi. Sebelumnya relasi dilakukan dengan mata kuliah course dan kini menjadi periode pelaksanaan perkuliahan yaitu course opening. Yang ketujuh, pemberian nilai pada pengambilan mata kuliah yaitu grading. Jadi fitur ini dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang kedelapan, pemberian nilai remedial dan pengambilan mata kuliah yaitu remedial. Fitur ini dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir, fitur tambahan yang perlu dikembangkan adalah menampilkan sejarah pelaksanaan mata kuliah yaitu course history. Nah, di sini ada yang pertama, adding new course yaitu change, terjadi perubahan dalam menambah data mata kuliah. Jadi sebuah mata kuliah hanya terjadi dari 4 buah data, yakni mata kuliah, kode, nama mata kuliah, name, credit itu credit, dan nilai minimum passing grade. Dengan demikian, format masukan yang diperlukan menjadi course add, course kode, course name, credit, passing grade. Lalu adding new course opening. Berikutnya, di sini disuruh untuk mengembangkan fitur menambah data periode pembukaan mata kuliah. Sebuah periode mata kuliah dapat dipresentasikan dengan atribut kode mata kuliah atau course kode, tahun akademik pelaksanaan atau academic year, semester, serta daftar dosen pengampu yaitu lecture list. Berikut adalah format masukan yang diberikan. Ini dapat kita lihat.
Lalu perlu diperhatikan bahwa pada dosen pengampu ditulis dalam bentuk inisial dan dapat terdiri dari beberapa inisial untuk mata kuliah dan diampu bersama. Inisial dosen yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Pembukaan mata kuliah atau course opening hanya dapat dilakukan bila mata kuliah course dan dosen lecture terkait sudah terlebih dahulu terdaftar di dalam simulator. Course history. Nah, ini fitur yang digunakan untuk menampilkan sejarah pelaksanaan suatu mata kuliah di urutan mulai dari pertama kali dibuka. Pada fitur ini juga ditampilkan daftar mahasiswa beserta prestasi yang telah dicapainya pada suatu periode pelaksanaan tertentu. Berikut adalah format yang diberikan. Lalu di sini perhatikan contoh berikut. Ini adalah input dan juga output yang akan digunakan nanti dalam implementasi saat pemerannya. Nah, di sini sudah ada 6 model yang digunakan nanti untuk yang akan bersangkut paut dalam pengerjaan di driver pertamanya. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk model person. Nah, yang dimana di pertama kali itu kita deklarasi kelasnya. Jadi public class person itu berfungsi sebagai representasi umum untuk seseorang di dalam sistem akademiknya. Terus atributnya itu ada nama dan juga prodi. Jadi name itu untuk menyimpan nama dan prodi itu untuk menyimpan program studinya. Atributnya ini dibuat private karena agar tidak ada akses langsung dari luar kelas. Jadi ini merupakan konsep encapsulation yang dimana dia membungkus. Nah, terus konstruktornya yaitu public person, string name, string prodi. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi objek person saat pertama kali dibuat. Terus this name sama dengan name, this prodi sama dengan prodi. Kata kunci this ini digunakan untuk mengacu pada atribut dalam kelas. Terus kita menggunakan getter, public string get name, get prodi. Nah, ini get name itu untuk nama, get prodi itu untuk program studinya. Dimana getter ini digunakan untuk mengambil nilai dari atribut si nama dan juga program studi. Terus kita menggunakan setter, yaitu setter name dan juga setter prodi. Nah, jadi setter ini digunakan untuk mengubah nilai atribut jika nantinya diperlukan. Nah, jadi kelas person ini tidak digunakan secara langsung dalam sistem, namun dijadikan sebagai parent kelasnya. Tujuannya itu agar dapat menghindari duplikasi kode dan membuat struktur program itu lebih rapi. Terus kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu kelas student. Jadi setelah memahami kelas person sebagai kelas dasarnya, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas turunannya, yaitu student yang merepresentasikan mahasiswa. Nah, berikut akan saya jelaskan untuk kelas di studentnya, yang dimana kelas student ini dia juga adalah kelas turunan dari si personnya, yang dimana dia diawali juga untuk public class dan extend person, yang dimana extend person itulah dia yang menunjukkan bahwa dia itu merupakan kelas turunan dari si person. Nah, di sini kan ada atributnya name dan juga year. Jadi dia untuk name menggunakan string, untuk year itu menggunakan integer. Kenapa name itu menggunakan string tidak integer seperti atribut year? Karena name itu kan dia berupa karakter huruf dan juga angka. Jadi kalau misalnya integer itu hanya untuk pure benar-benar angka, sedangkan kalau misalnya string dia itu kan bisa angka dan juga huruf. Jadi makanya dia name itu menggunakan string dan juga year itu menggunakan integer. Terus dia menggunakan private agar dia tidak dapat diakses oleh kelas luar lainnya. Terus ini konstruktornya juga public student, string name, year dan juga prodi. Lalu ini saya menggunakan super name prodi, this name, this year ini nanti untuk mengambil nilainya, dimana untuk super name prodi ini email itu dikasih tahu penanda bahwa emailnya itu tidak digunakan untuk mahasiswa. Nah, ini sebenarnya untuk si kelas model student ini tidak ada perubahan, karena kan dia itu hanya menambahkan aja sebagai pelengkap seperti yang ada pada readme-nya, di mana nih menambah data mahasiswa. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Jadi nggak ada perubahan yang
benar-benar signifikan di kelas si studennya, karena memang tidak ada yang mau diubah. Terus sama dia menggunakan getter juga untuk mengambil nilai, terus dia menggunakan setter juga nanti juga dia untuk mengubah nilai. Lalu kita masuk ke dalam kelas selanjutnya, yaitu kelas lecture. Nah, di sini bisa kita lihat di resminya, yang dimana kelas lecture ini tuh untuk menambah dosen. Fitur ini sudah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Nah, jadi sama juga seperti kelas yang lainnya, dimana untuk si lecture ini juga tidak ada perubahan yang harus dilakukan, karena dia sudah sesuai dengan apa yang diminta pada ritmenya. Namun di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai kelas si lecture ini. Jadi dia itu buat public course lecture action person. Jadi dia ini juga sama, dia juga turun dari si person. Terus dia menerima pewarisan dari si person. Lalu dengan atribut NIDN, inisial dan juga email dengan menggunakan string. Lalu dia private agar tidak bisa diakses dari luar. Lalu ini konstruktornya bisa kita lihat. Dia juga di sini menggunakan super name, prodi. Terus dia menggunakan this NIDN nanti untuk memanggil menuju ke si NIDN inisial dan juga si emailnya. Terus kita juga di sini menggunakan getter juga, getter NIDN, getter name, getter inisial, getter email. Terus setter juga, setter NIDN, name, setter inisial dan juga setter email. Nah, di sini kan untuk si super ini dia itu untuk memanggil konstruktor dari kelas si personnya. Jadi kita itu dapat mengisi atribut name dan prodi yang dimiliki oleh parent class. Setter juga, setter name di sini bisa kita lihat dia menggunakan super, yang dimana atributnya itu berasal dari kelas person. Jadi dia menggunakan super. Terus yang lainnya juga dia digunakan untuk setter itu mengubah NIDN, mengubah inisial dan juga mengubah email. Sedangkan kalau misalnya dia getter, yaitu untuk mengambil NIDN, mengambil inisial dan juga mengambil email. Nah, jadi kelas lecture ini nantinya akan digunakan di kelas course opening. Jadi di mana satu mata kuliah bisa diajar oleh satu atau lebih dari dosen. Nah, jadi dengan kelas lecture adalah representasi dosen yang merupakan turunan dari persen. Jadi dia dengan tambahan atribut seperti NIDN, inisial dan juga email. Oke, sekarang kita lanjut ke kelas C course. Nah, di sini bisa kita lihat nih resminya. Kelas course itu dia perlu dikembangkan namun tidak melakukan perubahan. Jadi yang perlu dikembangkan itu dia agar dia tidak menyertakan tahun akademik, semester pelaksanaan dan juga dosen pengampu. Di sini bisa kita lihat untuk kelas si course, yang dimana kelas course ini dia juga membuat di sini dia public class course agar dia bisa di analisis dari luar, dia bisa dilihat dari luar. Jadi di sini mendefinisikan kelas course ini yang dimana dia sebagai blueprint atau cetakan untuk membuat objek mata kuliahnya. Nah, terus dengan atribut kode, name, credit dan juga passing grade, yang dimana semua atributnya ini dibuat private agar tidak bisa langsung diakses dari luar kelas. Jadi ini untuk menjaga keamanan data yang pastinya disebut dengan encapsulation seperti yang sudah ada di model-model yang lainnya. Konstruktornya juga ada, pasti ini digunakan untuk menginisialisasi objek yang pertama kali dibuat. Jadi ketika kita membuat objek course, kita bakal wajib mengisi kode mata kuliah, terus nama, kredit dan juga passing grade. Passing grade itu nilai kelulusan, terus
kredit itu SKS-nya. Oke, terus kita masuk ke bagian Discord ini. Ya, ini pastinya untuk membedakan antara atribut kelas dan parameter yang akan dikirim. Itulah untuk si kata kunci dis. Nah, lalu kita mengambil data menggunakan getter. Jadi dia mengambil nilai dari setiap atribut untuk si kode, nama, kredit, dan juga passing grade. Terus untuk setter kita mengubah data. Jadi untuk setter ini dia menggunakan dia mengubah nilai atribut setelah objeknya dibuat. Jadi contohnya itu jika kita ingin jika kita ingin mengubah jumlah SKS-nya, terus mengganti passing grade. Nah, maka karena itu kita menggunakan setter dan juga getter. Jadi secara keseluruhan kelas course ini berfungsi sebagai representasi data mata kuliah yang memiliki atribut lengkap dan juga dapat diakses melalui metode yang sudah disediakan. Lalu kita masuk ke dalam kelas course opening. Bisa kita lihat bahwa kelas course opening itu sebuah periode yang pelaksanaan perkuliahan pada dasarnya merupakan jawaban dari persoalan yang dikemukakan pada awal tugas ini. Nah, jadi kita kan buat public kelas course opening. Jadi kelas ini digunakan untuk menggambarkan sebuah mata kuliah yang dibuka pada tahun ajaran dan semester tertentu beserta dosen pengajarnya. Terus private course, kita buat private course refers to the course object, private string academic year, private string semester, private list lecture. Jadi untuk course itu adalah objek dari classic course, jadi tidak hanya menyimpan kode namun seluruh data mata kuliahnya. Terus untuk academic year dia itu menyimpan tahun ajaran, misalnya tahun ajaran 2005-2006. Terus untuk semester itu dia menyimpan semester ganjil atau genap. Lectures ini adalah list atau daftar dosen yang mengajar di mata kuliah berikut. Nah, di sini kan ada nih list terus kurung segitiga lecture. Jadi kurung sudut lecture. Jadi artinya satu mata kuliah bisa diajar oleh lebih satu dosen. Untuk konstruktornya ini public course opening, course, academic year, semester, lecture. Jadi konstruktor ini digunakan saat kita membuat objek si course openingnya. Jadi kita harus mengisi mata kuliah, tahun ajaran, semester, dan daftar dosennya. Untuk ini, untuk this lecture new release definisi ini kan defensive copy. Jadi di bagian ini tuh ada konsep penting yaitu defense copy. Artinya kita tidak langsung menyimpan list yang diberikan, namun kita membuat salinannya. Jadi tujuannya itu agar nanti data aslinya itu dari luarnya tidak bisa mengubah isi list dalam kelas ini secara langsung. Terus kita masuk ke selanjutnya yaitu getter. Sama seperti di kelas-kelas sebelumnya, getter ini kan digunakan untuk mengambil data dari setiap atribut. Jadi dia mengambil objek untuk mata kuliah, mendapatkan daftar dosen. Jadi karena atributnya private, maka dia diakses dengan metode si getter. Terus ada juga ini public string get format lecture. Ini adalah metode tambahan yang dimana fungsinya untuk mengubah daftar dosen menjadi format string yang rapi ditampilkan. Terus ini ada string builder SD sama dengan new string builder. Jadi di sini menggunakan string builder supaya lebih efisien untuk menggabungkan stringnya. Terus kita ada for integer i sama dengan 0, i lebih gede daripada lecture size. Ini digunakan melakukan perulangan untuk setiap dosen di dalam listnya. Lalu ada sd append lecture get initial. Nah, ini untuk setiap dosen kita dapat mengambil inisial dosen dan juga email dosen. Jadi kita menggabungkan menjadi format yaitu contohnya TOS, baru nanti ada dalam kurung email @teresiaosamosir.com. Nah, terus kita masuk ke dalam ini loopnya if i lebih kecil daripada lecture size-nya dikali min 1 sb append. Nah, jadi bagian ini itu untuk menambahkan koma, namun tapi hanya jika bukan dia itu dosen terakhir. Jadi tampilannya bakal rapi, nggak ada koma di akhirnya. Nah, terus ya udah terakhirnya return sb to string. Ini itu mengembalikan hasil penggabungan string tersebut. Jadi kelas untuk si course opening ini
Ini kelas yang menunjukkan relasi antara objek dan juga di dalam OOP. Course opening ini berhubungan dengan si course dan juga dengan lecture. Jadi ini disebut association karena satu kelas itu menggunakan kelas lain sebagai atributnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa course itu untuk menyimpan data kuliah, dan course opening tadi menyimpan kapan mata kuliah itu dibuka dan siapa dosennya. Itulah tadi yang pada referennya itu ada dibilang supaya kalau misalnya pun nanti dia dibuka di semester depan, ya dia itu datanya nggak berubah tentang matkul ataupun nanti tahun ajarannya, namun menyesuaikan, namun tidak berubah. Nah, jadi kelas ini tuh untuk kelas course opening biasanya akan digunakan bersamaan dengan kelas enrollment, yaitu untuk mencatat mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Nah, yang terakhir kita bahas yaitu kelas enrollment. Nah, di kelas enrollment ini yang dimana kita membuat kelas enrollment yang berfungsi untuk mencatat data pengambilan mata kuliah untuk seorang mahasiswa. Terus atributnya itu ada course code, student name, academic year, semester, grade, dan juga previous grade. Nah, jadi course code itu untuk kode mata kuliah, student name di mahasiswa, academic year tahun ajaran, semester, grade nilai saat ini, previous grade nilai sebelum remedial. Jadi yang menarik di sini adalah adanya previous grade yang digunakan untuk menyimpan nilai selama sebelum dilakukan remedial. Nah, terus untuk konstruktornya itu juga ini public enrollment. Nah, konstruktornya ini disesuaikan agar dia hanya menerima 5 parameter, yang dimana konstruktornya digunakan untuk membuat objek enrollment. Jadi saat objeknya dibuat, kita bisa langsung mengisi semua datanya yang penting. Terus juga ini this previous grade ini tuh di set default sebagai known, artinya mahasiswa belum pernah sama sekali melakukan remedial. Terus kita menggunakan pastinya getter dan juga setter. Ya, secara singkat getternya itu digunakan untuk mengambil data dari setiap atribut seperti mengambil name, nilai, dan juga melihat apakah remedial ini penting karena atribut itu kan tadi bersifat private. Nah, terus setternya digunakan untuk mengubah data seperti mengganti semester atau memperbarui nilai. Nah, jadi contohnya metode set grade dalam kurung, jadi dia hanya mengubah nilai untuk yang saat ini aja. Terus kita masuk ada di sini public boolean apply remedial. Nah, ini tuh remedial, maksudnya remedial hanya bisa dilakukan jika yang pertama sudah ada nilainya sebelumnya atau bukan non. Yang kedua, belum pernah melakukan remedial sebelumnya. Jadi sistemnya ini mencegah mahasiswa melakukan remedial berkali-kali. Terus kita masuk ke dalam proses remedialnya, yaitu this previous grade dan juga this grade. Nah, ini langkah-langkah untuk melakukan proses remedialnya. Yang pertama, nilai lamanya itu disimpan ke previous grade, lalu grade-nya itu diupdate dengan nilai remedial baru. Terus kita return true, yang dimana di sini artinya remedialnya berhasil diterapkan. Jadi jika berhasil, metodenya itu akan mengembalikan ke true. Sedangkan ini ada return false. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi syarat, maka dia akan mengembalikan ke nilai false. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan, course itu untuk menyimpan data mata kuliah, course opening tadi menyimpan pembukaan kelas dan juga dosen, dan enrollment itu menyimpan mahasiswa yang mengambil mata kuliah dan juga nilainya. Jadi ketiga kelas ini saling berhubungan dan juga membentuk untuk sistem akademik. Jadi kelas enrollment ini sangat penting karena menjadi penghubung antara mahasiswa dan mata kuliah sekaligus menangani proses dan juga penilaian dan remedial. Nah, kita masuklah ke dalam driver pertama. Nah, di sini akan saya jelaskan yang dimana itu kita awali untuk membuat import academic model course opening, enrollment, lecture, student. Jadi kita import dulu untuk si model-model kelasnya. Nah, jadi di sini kita inisialisasi lah datanya. Ini dimana dia ada scanner, array list untuk lecture, course, student, course opening, dan juga enrollment. Jadi di awal program ini kita buat array list untuk menyimpan data data dosen atau lecture, data mata kuliah atau courses, data mahasiswa atau student, dan juga pembukaan kelas atau course opening, serta pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa atau enrollment. Jadi semua datanya itu disimpan di memori menggunakan list. Nah, terus kita masuk ke dalam loopingannya, yaitu while scanner yang menggunakan hash next line. Jadi programnya itu akan terus membaca input selama masih ada baris yang akan dimasukkan.
Terus ini ada if input equals an object, yaitu triple dash. Jadi kalau misalnya inputnya itu nanti dimasukkan triple dash, maka programnya akan berhenti untuk membaca input dan langsung lanjut ke dalam output. Terus ada yang dinamakannya itu adalah parsing input. Nah, jadi parsing input ini artinya inputnya itu dipisahkan menggunakan tanda hashtag. Jadi bagian pertama dianggap sebagai komen, misalnya student add, course add, dan juga lain-lainnya. Lalu kita jelaskan untuk setiap komennya. Ini kan ada if comment equals, yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dia itu ada menambahkan lecture add. Jadi dia menambahkan dosen ke dalam sistem, tapi di set dulu supaya tidak ada email yang sama. Jadi ini itu penting untuk menjaga agar datanya tidak duplikat. Terus yang kedua itu adalah course add. Jadi di course add ini dia itu menambahkan mata kuliah dengan pengecekan agar tidak terjadi kode yang sama. Baru dia ada student add, yaitu menambahkan mahasiswa ke dalam sistem dan dicek berdasarkan NIM supaya tidak duplikat. Terus masuk ke dalam course open. Nah, jadi di course open ini digunakan untuk membuka kelas dari sebuah mata kuliah. Yang artinya yang pertama, kelas kita harus mencari course berdasarkan kode. Yang kedua, mengambil dosen berdasarkan inisial. Yang ketiga, validasi semua dosen ada. Lalu keempat, mencek apakah sudah pernah dibuka. Terus yang kelima, jika valid, maka kita buat course opening. Nah, jadi di sini terlihat relasi antara si course lecture dan juga si course openingnya. Terus kita masuk ke dalam selanjutnya, yaitu enrollment add. Yang dimana enrollment add ini kita gunakan untuk mengambil mata kuliah. Jadi kita akan memvalidasi apakah course yang tersedia, apakah mahasiswanya ada, ataupun apakah sudah pernah mengambil. Jadi kalau misalnya valid, maka dia akan sistem out println invalid course. Terus kalau misalnya dia valid, maka sistem out println invalid student. Ini bisa kita lihat di bawah ini. Nah, jadi enrollment grade-nya itu digunakan untuk memberikan nilai ke mahasiswa. Jadi sederhana namun penting, yang dimana dia ini mengubah state dari enrollment. Terus kan ada kayak di situ student details. Jadi ini itu untuk menampilkan detail mahasiswa dan juga menghitung IPK-nya. Jadi proses IPK-nya itu adalah dia menggunakan map. Nah, dia itu menggunakan map string enrollment class enrollment for course sama dengan new hazmat. Jadi yang digunakan untuk menyimpan nilai terbaru dari suatu mata kuliahnya. Jadi jika mahasiswa mengambilkan mata kuliah yang terlebih dari sekali, maka dia hanya nilai terakhir yang dihitung. Terus untuk memeriksa logikanya, jadi untuk memeriksa ini logikanya itu dia digunakan untuk menentukan mana enrollment yang lebih baru berdasarkan tahun dan juga semesternya. Terus untuk mengkonversi nilai itu kita menggunakan switch grade. Yang di bawah switch semester. Maka yang di atas akan kita lihat dia switch nah jadi dia switch grade. Jadi nilai hurufnya itu akan dikonversi menjadi angka. Untuk A sama dengan 4,0, B 3,0, dan juga yang terakhir adalah untuk C, D, E. Nanti sesuai dengan apa yang ada diberikan pada resminya. Terus perhitungan IPK-nya itu menggunakan GPA. Dia menggunakan GPA sama dengan total grade points per total kreditnya. Nah, jadi IPK-nya itu dihitung dari total bobot nilai dibagi total SKS. Terus untuk course story-nya
di mana dia menampilkan riwayat pembukaan mata kuliah, yaitu dengan menggunakan collection short. Nah, jadi dengan menggunakan collection short itu, dia dapat diurutkan berdasarkan semester, odd, even, atau short, dan yang kedua tahun ajaran. Terus outputnya akan menampilkan data pada mata kuliah, biaya tema kuliah, dosen, daftar mahasiswa ditambah nilai, dan juga termasuk nilai remedial jika ada. Jadi output akhirnya itu setelah inputnya selesai, programnya akan mencetak dosen, mata kuliah, mahasiswa, dan juga enrollment. Jadi outputnya ini menunjukkan kondisi akhir sistem. Nah, untuk late enrollment, nah jadi itu digunakan untuk membandingkan enrollment apa yang lebih tahu. Terus yang terakhir ada get semester order. Jadi get semester itu digunakan yang dimana kita menentukan urutan sumber, out, event, atau short. Nah, jadi Pak, begitulah untuk penjelasan kode yang sudah dibuat. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan running pada soal tersebut. Ini kita pakai command prompt, lalu kita masukkanlah di sini compile-nya, lalu kita masukkan dulu kode tesnya. Oke, lalu kita masukkanlah readme-nya. Ini kalian diberikan contoh inputannya. Oke, dia sampai ada triple D. Nah, lalu outputnya itu adalah daftar sistem informasi 3D 2020 event use ICC Simbolon, dengan dia ada dengan NIM-nya, lalu tahun ajarannya 2020-2021 dengan grade-nya BBB, lalu AB, AA sampai ke bawah juga seperti itu. Sampai yang terakhir itu ada dengan NIM 12101, dia itu tahun ajarannya 2020-2021 dengan grade-nya itu adalah A, yaitu event di semester ganjilnya. Nah, jadi sekianlah hasil dari yang sudah saya kerjakan di T07. Jika masih ada kesalahan dalam menjelaskan maupun mengerjakan, Pak, mohon dimaafkan. Terima kasih.